Anda itu ahli di bidang Anda, pengalamannya udah bertahun-tahun, tak ternilai harganya. Tapi, ada satu pertanyaan besar kan, gimana caranya mengubah semua pengetahuan itu jadi bisnis coaching yang bukan cuma berdampak, tapi juga, ya, benar-benar menghasilkan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih Anda kepikiran, ilmu yang saya punya ini banyak banget, andai saja ini bisa jadi pekerjaan saya? Nah, keinginan untuk memberi dampak sekaligus membangun sesuatu untuk diri sendiri, itulah jiwa seorang coach. Dan disinilah banyak dari kita nyangkut. Kita nawarin nasihat atau pendampingan, tapi buat klien itu semua abstrak banget. Persis seperti yang tertulis di sini. Rasanya kayak kita jualan kabut. Kalau klien aja nggak ngerti apa yang mau mereka beli, ya mana mungkin mereka mau keluarin uang. Nah ini bagian yang sering bikin kaget. Sukses di karir kita yang sebelumnya ternyata sama sekali bukan jaminan sukses sebagai coach. Loh, kenapa gitu? Karena menjadi coach yang sekaligus pengusaha itu butuh keahlian yang benar-benar baru. Jago di bidang A belum tentu otomatis jago jualan kan? Dan inilah dia, kesenjangan pengetahuan yang sering kali kita nggak sadari. Coba deh lihat daftarnya. Bikin website, ngelola calon klien, membungkus ilmu kita jadi sebuah produk, apalagi menjualnya. Ini semua adalah hal-hal yang mungkin belum pernah kita sentuh sebelumnya, dan inilah yang sering bikin bisnis coaching gagal bahkan sebelum benar-benar dimulai. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang solusinya gimana? Tenang, kabar baiknya adalah ada peta jalan yang super jelas untuk mengubah kabut tadi menjadi sebuah kerangka kerja yang solid dan bisa dijalankan. Yuk kita lihat panduannya. Ini dia gambaran besarnya, sebuah rencana 8 langkah yang komprehensif. Kelihatannya banyak ya, tapi kuncinya itu adalah mulai dari yang paling penting. Jadi untuk pembahasan kali ini, kita bakal fokus banget ke 2 langkah pertama. Kenapa? Karena kalau 2 hal ini beres, sisanya bakal jadi jauh lebih gampang. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Langkah pertama adalah berhenti menjual nasihat yang nggak jelas bentuknya. Sebaliknya, kita akan mulai mengubah keahlian Anda menjadi sebuah menu produk yang nyata dan bisa dijual. Percaya deh, ini adalah perubahan cara berpikir yang bakal mengubah segalanya buat Anda. Di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di sebelah kiri, itu model retainer yang samar-samar. Klien jadi bingung, ini saya sebenarnya bayar buat apa ya? Rasanya kayak bayar temen buat curhat. Nah, sekarang lihat yang kanan, menu produk yang spesifik. Klien tahu persis apa yang akan mereka dapatkan. Kejelasan inilah yang bikin orang mantap untuk membeli. Kisah break ini keren banget. Dulu dia ngasih nasihatnya gratisan aja. Tapi begitu dia bungkus jadi sebuah produk, sebuah lokakarya, dan dikasih harga, wah, sesuatu yang ajaib terjadi. Bukan cuma bisnisnya yang jalan, tapi lihat kutipannya. Kepercayaan dirinya itu loh, meroket. Dia akhirnya sadar betul nilai dari ilmunya sendiri. Jadi, menu produk itu bentuknya kayak apa sih? Nah, ini beberapa contohnya. Anda nggak lagi bilang, saya akan memberi Anda nasihat. Enggak. Anda bilang, saya menawarkan lokakarya penyelarasan kepemimpinan, atau saya bisa melakukan audit profitabilitas produk untuk Anda. Spesifik, nyata, dan jelas jauh lebih gampang dijual. Oke, Anda sudah punya menu produk yang jelas. Pertanyaan logis berikutnya, di mana saya cari klien? Nah, ini adalah ketakutan yang sering banget bikin coach baru jadi mandek. Tapi faktanya, klien potensial Anda itu ada di mana-mana loh. Dan inilah kunci utamanya. Ini tuh kayak efek domino. Begitu Anda tahu persis produk apa yang Anda jual, tiba-tiba jadi jelas banget siapa yang butuh produk itu. Kalau produk Anda adalah program optimisasi bisnis kecil, ya target Anda siapa lagi? Kalau bukan para pemilik bisnis kecil, simple kan? Kejelasan produk secara otomatis menciptakan kejelasan target pasar Anda. Dan jangan pernah mikir pasarnya kecil. Coba lihat angka ini, 30 juta lebih. Dan itu baru di satu negara, untuk satu segmen aja. Ada banyak sekali klien di luar sana yang menghadapi masalah yang bisa Anda selesaikan. Ini bukan soal nyari jarum dalam tumpukan jerami. Ini soal milih aja, Anda mau bantu yang mana dulu. Jadi gimana cara menjangkau mereka? Semuanya dimulai dari langkah yang paling simple tapi juga paling kuat. Miliki identitas baru Anda. Semua pengalaman Anda sampai hari ini bukanlah masa lalu. Itu adalah aset terbesar Anda. Mulailah bilang ke semua orang dengan percaya diri, saya seorang coach. Kasih tahu dunia gimana Anda bisa bantu mereka. Sekarang kita ngomongin hasil akhirnya. Apa yang mungkin terjadi kalau Anda benar-benar menjalankan rencana ini? Ini bukan lagi angan-angan. Ini adalah sesuatu yang bisa kita hitung.
Yuk kita lihat gimana hitung-hitungannya bisa berhasil buat Anda. Coba deh lihat contoh nyata ini. Gimana caranya dapat lebih dari $150.000 dalam 6 bulan? Ini bukan sulap, ini murni hasil dari jualan produk-produk yang jelas. Ada beberapa sesi perkenalan di sini, satu grup andalan di sana, beberapa klien privat, plus beberapa lokakarya. Nah, kalau menunya jelas, Anda bisa memetakan pendapatan Anda kayak gini. Tiba-tiba, tujuan yang tadinya kelihatan gede banget, itu jadi terasa sangat mungkin untuk diraih, kan? Pada akhirnya, semua rencana dan ilmu di dunia ini nggak ada artinya tanpa satu hal ini. Kita nggak bisa jadi kompeten dan percaya diri cuma dengan mikir atau baca buku. Nggak bisa. Kita harus bertindak. Karena tindakanlah yang membangun kompetensi. Dan dari kompetensi itulah lahir kepercayaan diri yang sesungguhnya. Jadi, kita akhiri dengan ini. Stop. Jangan ragukan lagi diri Anda. Anda punya kok kemampuannya. Pengalaman Anda itu berharga banget. Pertanyaan yang sesungguhnya jauh lebih simpel dan sepenuhnya ada di tangan Anda. Maukah Anda mengerjakan tugasnya?